Ya, oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berjalannya sistem informasi administrasi rumah sakit. Ya, yang pertama-tama ini saya langsung jelaskan dari head admin, di mana head admin sendiri dapat berlaku sebagai semua yang ada atau semua admin yang ada. Contoh, di dalam admin ini itu terdapat dibagi menjadi 4 akses, yaitu akses 1 sebagai head admin, akses 2 sebagai admin user, akses 3 sebagai farmasi, akses 4 sebagai kasir ya, atau bagian pembayaran. Oke, baiklah. Saya akan langsung masuk di sini sebagai head admin dengan user Rika. Kemudian password standar admin. Ya, usernya Rika, username Rika, password adalah admin ya, password standar admin. Kemudian ini dia aksesnya sebagai head admin, jadi full control dipegang oleh Rika. Oke, kita login. Nah, ketika berhasil, ini diminta untuk mengganti password standar karena belum diganti ya. Oke, baiklah, saya tidak akan mengganti password, tidak akan bertele-tele. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu daftar rawat jalan, ada tebus obat, ada bayar layanan, ada kas keluar, laporan kas, data admin, dan data master. Nah, ini data master hanya bisa diakses oleh admin head atau head admin. Sementara untuk admin user itu tidak akan bisa mengakses data master. Ya. Nah, di sini ada data masternya ya. Area sebagai 2, aksesnya berarti admin user, kemudian 4 berarti kasir, farmasi berarti si Fadel sebagai farmasi. 4 si Fadel sebagai kasir, kemudian Rika sebagai head admin, kemudian Tommy 3 sebagai farmasi. Bila mau menambah tinggal tambah, ya mau milih apa saya nggak akan jelaskan. Saya akan jelaskan bagaimana jalannya secara umum ya, dari mulai pendaftaran pasien sampai dengan pembayaran, tebus obat, dan lain-lain. Dari pertama daftar dulu ya, tentunya kalau kita mau ngantri, kita datang ke klinik pasti kita disuruh daftar. Nah, biasanya di klinik itu ketika satu kali pasien sudah daftar, itu akan dia mendapatkan kartu pasien yang akan disimpan oleh pasien tersebut. Bila nanti suatu saat beliau atau orang pasien itu sakit lagi, menunjukkan kartu pasien itu yang akan diinput di sini ya. Nah, logikanya ketika pasien sudah menunjukkan kartu pasien, kita tinggal klik tombol search, lalu klik di sini ID pasiennya berapa, contoh ini ya. Nah, namun bila belum ada ya, kita langsung aja klik di daftar pasien baru. Nah, ini diisi lengkap, simpan, cetak kartu pesertanya, baru kembali lagi ke daftar rawat jalan. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalkan Anton, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Suko Harjo, tanggal lahirnya dipilih ya. Ini menggunakan Google Chrome karena pakai HTML5, jadi tidak bisa menggunakan browser selain Google Chrome dan Opera. Nah, ini misalkan saja ya, ini tanggal lahirnya sekian, alamatnya bla bla bla. Nah, disimpan, pasien ditambahkan. Nah, ini cetak kartu pasien. Nah, ya, Anton Sukoharjo bla bla bla, cetak kartu pasien. Nah, ketika sudah, kembali lagi ke daftar rawat jalan. Kita cari dia si Anton, pasti udah ada. Nah, kita pilih, masuk ke sini datanya, mau periksa ke siapa? Dokternya. Misalkan dokternya saya jadi dokter di sini. Kita pilih Dokter Fuad, spesialis anak. Oke, kita simpan. Nah, pendaftaran disimpan, Anda antrian 3. Oke. Nah, data antrian tadi otomatis masuk ke perawat yang bertanggung jawab di dokternya atau pendamping dokter. Tadi kan dokternya Fuad. Berarti perawatnya siapa nih? Perawatnya Susi Wirianti ya. Perawatnya. Contoh saja ini ya. Berarti masuk ke
ruang perawat, otomatis di ruang perawat udah nyambung ya. Di sini kita login. Nah, login perawat itu adalah login perawat itu username Susi, password perawat, password standar ya, ini password standarnya perawat. Jadi di sini Susi, password standarnya adalah perawat. Nah nih ya, di sini. Nah ini udah masuk nih si Anton tadi yang baru masuk, dan ada Aan Rahman di sini 12002. Nah, lalu kemudian kita mau proses dia, berarti diklik proses, pilih proses. Nah, diklik proses ini dikasih opsi apakah setelah dia diperiksa itu diputuskan untuk rawat inap atau rawat jalan. Ketika kita tidak diputuskan untuk rawat inap, berarti diklik rawat jalan, lalu masukkan catatannya, sakitnya apa, bla bla. Nah, obatnya apa aja di sini pisahin dengan tanda koma, misalkan obat 1, obat 2, obat 3, yang nanti akan dicocokkan oleh bagian farmasi apakah obatnya masih ada di situ atau enggak. Bagi yang ada berarti ditebus di apotek, di klinik atau di rumah sakit ini. Bila tidak, ya udah, dia bisa menembusnya di yang lain. Nah, ini disimpan. Nah, cetak resep, disuruhnya cetak resep. Kalau dia mau minta billing dokter juga bisa. Ini billing dokternya, berarti tagihan dokternya sekian 150.000. Lalu resepnya ini. Nah, resepnya obat 1, obat 2, obat 3. Nah, resep ini nanti akan ditunjukkan ke bagian farmasi. Jadi habis dari periksa seperti biasa, terus nebus obat. Nah, nebus obat bagian farmasi. Nih, saya punya aksesnya juga, langsung ke tebus obat. Nah, tadi berapa nih pasiennya tadi, nomor layanannya. Nah, ini yang akan digunakan. Ini semua connect. Nomor layanan ini mulai dari kasir dan farmasi langsung connect ke sini. Salin. Ini kode layanan, tempel, next. Nah, ini dia. Otomatis kan kalau datang ke tebus obat dia bawa tadi cetakan yang resep dokter. Nah, cetakan resep ini. Nah, obat 1, obat 2, obat 3. Ini dibawa sama si pasien, diserahkan ke bagian farmasi. Nah, otomatis si farmasi akan mencocokkan ini obat 1, obat 2, obat 3. Kalau ada stoknya dia cari di sini, ada stoknya enggak, obat 1, kalau ada simpan ya. Terus apa lagi tadi? Obat 1 masuk sini ya. Kemudian obat 2 simpan ya. Terus obat 3 terakhir, obat 3 simpan. Nih. Bila ada kesalahan dalam penginputan, misalkan kok ditambah lagi dengan obat 4, terus kesimpan kebetulan. Nah, ini silahkan bisa dihapus dengan klik tombol hapus. Nah, nih. Nah, oke, jika udah klik tombol selesai. Ya. Selesai. Nah, obat sudah ditebus, silahkan ke kasir untuk membayar dan mengambil obat. Nah, kemudian bayar layanan di sini. Yang saya bilang tadi, ini nomor ini itu udah connect semuanya. Jadi ketika si farmasi sama si kasir itu melihat, tinggal lihat kode layanannya aja. Tinggal lihat kode layanannya, masukin kode layanannya. Next. Nah, ini. Oke, Aan Rahman. Kita lihat statusnya Aan Rahman tadi di tabel rawat jalan. Tabel rawat jalan Aan Rahman. sorry. Tabel layanan dokter Aan Rahman tadi dengan kode pasien 02. Kode pasien 02. Ini saya hapus dulu. Ya, kode pasien 02 ini yang terakhir ya. Saya coba yang terakhir, ini 02 dengan kode 20 belakangnya. Tanpa rawat inap, berarti dia tidak akan muncul. Nanti saya contohkan yang pakai rawat inap. Nih. Nah, kemudian
Ini udah jelas nih bayar tagihannya. Biaya layanan dokter tadi 150.000, ya kan? Biaya obat 1 harganya 7.000, obat 2 harganya 10.000, obat 1 harganya 9.000. Nah, ini total tagihannya berapa? 176.000. Jumlahin sendiri kalau nggak percaya ya. Kemudian uang bayar. Kita bayar dengan 200.000 misalkan. Yang diklik simpan. Nah, data pembayaran disimpan. Nah, maka ini udah muncul nih data pembayarannya. Uang bayar, uang kembali, dan seterusnya, cetak struk. Ya, ini untuk yang tanpa rawat inap. Nah, sekarang saya contohkan yang rawat inap. Ya, saya contohkan yang rawat inap. Di sini masih ada satu ya, tadi sisanya. Ini antriannya masih satu, Anton ya. Ini Anton, satu. Kemudian ini dia disuruh rawat inap. Bla bla bla. Masukkan resep obat 1, obat 2, dan seterusnya ya. Nah, simpan. Nah, seperti yang tadi sama billingnya. Billing 150.000 sama. Oke. Contohin lagi resepnya. Resepnya juga sama hasilnya, obat 1, obat 2. Oke, kalau udah berarti ke sini. Halo. Tebus obat. Dengan tadi layanannya berapa tadi? Belakangnya ini. Copy. Masuk sini. Tebus obat. Nah, tebus obat yaitu obat 1, obat 2. Simpan. Obat 2 simpan. Kita masuk. Lalu selesai. Nah, ini udah. Berarti bayar layanan dengan yang sama tadi. Nah, ini bedanya. Si Anton disuruh tadi rawat inap. Kita lihat di sini. Anton. Nih, Anton. Anton adalah 04 kodenya ya. Kita lihat di sini. Anton 04, belakangnya PSN 04. Di sini juga 04. Ya. Di sini juga 04. Nah, rawat inapnya statusnya adalah yes. Berarti pas saat dia pembayaran sesuai yang diminta, dia harus memasukkan DP rawat inap. Nah, DP rawat inap berapa? Misalkan 300.000. Berarti totalnya adalah 469.000. Kita bayarnya adalah 500.000. Kemudian simpan. Data pembayaran disimpan. Nah, ini pembayaran kembalian 31.000, cetak struk kalau mau dicetak. Nah, setelah itu, maka semua yang tadi transaksi kita lakukan akan masuk ke dalam laporan kas. Nah, ini ada laporan kas harian, laporan kas per periode. Periode berarti pilih tanggal awal, tanggal akhir tentukan. Kas bulanan pilih bulannya, pilih tahunnya, download laporan. Kemudian laporan kas tahunan pilih tahunnya, download laporan. Nah, saya mau cetak laporan kas hari ini ya, tinggal cetak aja. Dan kita lihat di Excelnya. Nah, ini udah ada semua keterangannya di sini. Tanggal berapa? Nih kas masuknya berapa, kas keluarnya berapa. Nah, ini keterangannya Dokter Fuad nih segini. Kodenya DP rawat inap, tuh DP rawat inap ya. Dengan pasien nomor kode pasien sekian, kode layanan sekian, tuh udah ada semua ya. Nah, ini totalnya, total kas masuk hari ini berarti adalah 1.314.000. Kas keluarnya 200.000, berarti saldo hari ini adalah 1.114.000. Nah, begitu kurang lebih jalannya ya, kurang lebih jalannya seperti itu. Kalau data master saya kira tidak perlu saya jelaskan, Anda bisa tahulah untuk dokter tuh gimana. Nah, dokter tambah dokter tuh keahliannya apa, spesialis apa, harga layanannya berapa, nama dokternya siapa. Perawat juga gitu. Nah, bedanya di perawat adalah menentukan dokter yang didampingin. Misalkan nama perawatnya siapa, username-nya apa, mendampingi dokter siapa. Itu disimpan. Nanti berhubungan pada saat tadi daftar rawat jalan di sini. Dokternya siapa akan masuk ke dalam perawatnya. Karena segala yang input sesuai dengan yang ada di sini adalah ya ini langsung yang diinput oleh perawat. Ya. Oke. Seperti itu kurang lebih tampilannya ini. Untuk ganti password bisa juga ganti password. Ganti password ya. Kalau nggak ganti password, ya udah nggak apa-apa, di logout. Nah, ini untuk link loginnya adalah ini, siswa admin RS perawat login. Kalau yang biasa tadi tidak pakai /perawat tapi langsung login.
Ini logout, oke langsung login. Ya, ini kebutuhannya luar biasa, sangat banyak. Bisa dilihat di sistem QRS. Ini untuk view-nya tuh banyak ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.